Ayo ikhwah barakallahu fikum, kata pendeta tadi. Walakinnahu qad adallaka zaman nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil ard muhajiran ila ardin baina harratain bainahuma naqlun bihi alamatun la tukhfa la taqfa ya'kulu al-hadiyata wa la ya'kulu as-sadaqah baina katifayhi khatamun nubuwah fa in istata'ta an talhaqa bi tilkal bilad faf'al. Kedatangan Nabi Muhammad, kebangkitan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah dijelaskan di dalam Al-Injil dan At-Taurat. Lengkap dengan ciri, lengkap dengan sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam. Bukan cuma ciri pribadi, tetapi ciri negeri di mana beliau akan dibangkitkan. Sehingga setiap orang Nasara yang membenci, mengingkari ajaran Nabi Muhammad, artinya telah mengingkari ajaran Injil itu sendiri. Setiap orang yang tidak menerima dakwah Islam, artinya dia telah bermaksiat dan durhaka kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Perincian sifat pribadi Nabi Muhammad, sifat dan keadaan negeri di mana Nabi Muhammad akan dibangkitkan dan akan berjuang disebutkan di dalam kitab Al-Injil tanpa terkecuali. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab, orang-orang Yahud dan Nasara, mengetahui dan mengenali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Padahal zamannya masih jauh. Telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad demikian sifatnya. Bahkan seakan-akan mereka melihat Nabi Muhammad itu ada di hadapan mereka. Karena begitu lengkap dan sempurna ciri dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata pendeta tersebut, wahai anakku, sebenarnya telah dekat waktu dibangkitkannya seorang nabi. Dia akan membawa ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Anak keturunan Nabi Ibrahim. Dia akan keluar dari negeri Arab, hijrah ke suatu negeri yang terletak di antara dua buah gunung yang besar. Di antara dua gunung tersebut terdapat kebun-kebun kurma. Di dalam Injil disebutkan hal ini. Ciri kota Madinah, di mana beliau akan hijrah, tempat hijrah. Disebutkan di dalam Injil bahwasanya Rasulullah adalah orang yang berasal dari Arab. Bihi alamatun la takhfa. Nabi tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak samar, nampak, terlihat. Ya'kulul hadiyah, dia mau makan hadiah. Wala ya'kulus sadaqah, tapi tidak makan sedekah. Di antara kedua bahu beliau alaihi salatu wassalam terdapat cap stempel kenabian. Di antara dua bahu beliau alaihi salatu wassalam. Bahu benarnya, bahu sama pundak bedanya apa? Yang jelas dua bahu ya, belakang sini. Itu ada cap dan stempel kenabiannya. Baik, kata pendeta tadi, kalau engkau bisa, cobalah temui dia, cari negeri tersebut. Kemudian pendeta di Amuriyah tadi pun meninggal dunia. Famakastu bi Amuriyah tamasya Allahu an amkus. Akhirnya aku tetap tinggal di negeri Amuriyah beberapa lama. Tsumma marra bi nafarun min kalbin tujara. Kemudian singgah di tempat kami rombongan pedagang dari negeri Kalb. Fakultu lahum, kemudian aku bertanya kepada mereka sebagai sebuah tawaran, tahmiluni ila ardil Arab wa u'tikum bakarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Apakah kalian mau ikut membawa aku serta ke negeri Arab? Nanti sapi-sapi dan kambingku untuk kalian sebagai upahnya. Siap, rela mengorbankan hartanya untuk mencari hidayah, untuk mencari ilmu dan ketenangan hati. Apalah arti harta
sementara hati kita tidak tenang. Pengorbanan dari Salman Al-Farisi, binatang ternak yang sekian lama telah dijaga dan dipelihara oleh Salman Al-Farisi, diserahkan begitu saja hanya untuk sampai ke negeri tujuan di mana dia berharap akan mendapatkan ketenangan hati. Tayyib, qalu na'am. Kata para pedagang tadi, oh ya, kami mau. Fa'ataitumuha wa hamaluni hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni faba'uni min rajulin min yahud abdan. Akhirnya pun mereka membawa aku. Setelah semua ternak yang aku miliki aku berikan untuk mereka. Ketika tiba di sebuah tempat Wadil Qura, di sebuah tempat dan lembah, ternyata para pedagang tadi pun berbuat zalim, menganiaya diriku, dan mereka pun menjual aku kepada salah seorang Yahudi untuk menjadi seorang budak. Orang merdeka dijadikan sebagai seorang budak. Khianat. Tetapi Salman Al-Farisi bukan berarti patah arang, putus asa, lah. Tetap inilah perjalanan hidup. Semakin tinggi harapan, semakin berat perjuangan kita. Semakin tinggi harapan, semakin berat perjuangan kita. Salman Al-Farisi hanya untuk mencari ketenangan hati menjadi seorang budak. Budak. Fakuntu indahu wa ra'aitu an-naqla wa rajawtu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Kemudian ternyata orang Yahudi tersebut membawa aku ke sebuah tempat, sebuah negeri. Di negeri itu aku lihat kebun-kebun kurma. Subhanallah, kata Salman Al-Farisi, aku benar-benar berharap bahwa negeri yang di tempat aku tinggal itu menjadi seorang budak adalah negeri yang pernah diceritakan oleh pendeta di Amuriyah. Husnuzan, berprasangka baik dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi seorang hamba sahaya. Bukanlah satu hal yang buruk bagi Salman Al-Farisi, tetapi beliau radhiyallahu taala anhu berusaha untuk husnuzan, berprasangka baik bahwa dengan takdir semacam ini aku akan mendapatkan kebaikan. Setiap musibah dan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, husnuzan, berprasangka baik bahwasanya dengan cara seperti inilah kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, kebaikan yang berlipat-lipat. Walam yahiq li fi nafsi, ternyata itu tidak aku ragukan. Fabainama ana indah, ketika aku menjadi budak di tempat orang Yahudi tersebut, qadima alaihi ibnu ammin lahu minal madinati min bani Quraidah, ternyata datang sepupu dia dari kota Madinah. Subhanallah, Allah mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur semua ini. Dizalimi, dijual kepada seorang Yahudi menjadi budak dari kota Madinah, Bani Quraidah, datang sepupunya berziarah, berkunjung. Kemudian dijual Salman Al-Farisi kepada sepupunya tadi yang tinggal di kota Madinah. Fahtamalani ilal Madinah, aku pun dibawa menuju kota Madinah. Fawallahi ma huwa illa an ra'aituha fa'araftuha bi sifati sahibi. Demi Allah, pertama kali aku melihat kota Madinah, aku yakin bahwasanya kota inilah yang dimaksud oleh pendeta di Amuriyah, sebuah daerah yang letaknya diapit oleh dua gunung besar, banyak pohon-pohon kurma. Fa'aqamtu biha, aku pun tinggal di negeri Madinah, di Bani Quraidah. Wa ba'athallahu rasulahu fa'aqama bi Makkah kama aqam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Kemudian beliau tetap tinggal di kota Mekah selama 10 tahun. Penantian dari Salman Al-Farisi berpuluh-puluh tahun, subhanallah. Disebutkan dalam biografi, Salman Al-Farisi membutuhkan puluhan tahun perjalanan dari Salman Al-Farisi, meninggalkan ayahnya yang tercinta, meninggalkan keluarganya yang melimpah hartanya,
dari seorang tokoh masyarakat hanya untuk mencari hidayah. Perjalanan yang cukup panjang, puluhan tahun dialami oleh Salman Al-Farisi dan dijalani. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Penantian, semua hal yang baik dan tinggi membutuhkan penantian, pengorbanan dan perjuangan, kesabaran. La asma'u lahu bidzikrin ma'ama ana fihi min sublir rizq. Aku tidak pernah mendengar cerita tentang Rasulullah karena posisiku sebagai seorang budak. Padahal selama 10 tahun dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyebar ke seluruh Jazirah Arab dan tidak terkecuali orang-orang di kota Madinah. 10 tahun lamanya, ketika orang sibuk memperbincangkan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Salman tidak mengetahui berita ini karena beliau adalah seorang budak. Tsumma hajara ila Madinah. Kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Fallah, inni la fi ra'si 'irkin li sayyidi a'malu fihi ba'd al-'amal. Wa sayyidi jalisun id aqbala ibn 'ammin lahu hatta waqafa 'alayhi. Demi Allah, suatu hari aku masih berada di atas puncak pohon kurma, bekerja seperti tugasku sehari-hari. Majikanku orang Yahudi tersebut sedang duduk. Tiba-tiba salah seorang sepupunya datang menemui dia hingga tepat berdiri di hadapannya. Faqal, lalu dia memberitakan, fulan qatalahullahu bani Qailah, fa wallahi innahumul an lamujtami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihim min Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi.